interaksi kita dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Tapi ingat, bukan hanya sekedar asal membaca, tapi tentu ingin kita bacaan Al-Quran kita semakin baik sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau ya. Baik teman-teman, mohon izin seperti biasa di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai sahabat-sahabat Quran pada pagi hari ini ya. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan melanjutkan bahasan kita masih dari surah Al-Baqarah ayat 49. Kemarin kita baru bahas sampai mungkin baru sampai min alifi. Nah, baru sampai min ali. Fir dan seterusnya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya juga izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga teman-teman sehat semua ya, selalu semangat ya, selalu spiritnya dijaga untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran, untuk selalu menyempurnakan bacaan Al-Qurannya. Baik, tanpa berlama-lama, sebelum kita bahas penggalan ayat dari 49 yang belum kita bahas bedah tajwidnya, kita akan baca full dulu surah Al-Baqarah ayat 49. Full kita baca ayat 49-nya ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu teman-teman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih Bunda Jun ya. Semoga berkah selalu rezekinya. Amin. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Oke, sudah siap? Kita mulai teman-teman. Maaf ya. Oke, sudah siap kita mulai? Kita mulai ya. Baik, pertama kita akan membahas dari huruf pertama di sini ya, yaitu huruf fa ya, dari fa. Oke, bismillah. Huruf fa kita akan tandai dengan warna hijau ya. Huruf ini adalah huruf yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dari huruf fa. Masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf fa, teman-teman sahabat Quran sekalian ya, itu masih tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet. Nah, ini salah ya. Jadi teman-teman tidak bisa melafalkan atau tidak boleh melafalkan contohnya fa di sini fir'auna, jangan sampai fir'auna. Nah, jangan sampai dilafalkan menjadi huruf P. Nah, mengapa kok bisa huruf fa yang harusnya kita lafalkan di sini fa-nya berharokat kasroh menjadi fi ya? Kenapa kita sering lafalkan menjadi pi? Nah, alasannya kenapa fa bisa tertukar atau salah menjadi p, karena makhraj fa-nya salah. Karena tempat keluar fa-nya salah. Maka kita harus tahu di mana tempat keluar huruf fa agar tidak tertukar dengan huruf p. Nah, maka kita cek. Nih, huruf fa janganlah sampai tertukar dengan huruf p. Kenapa bisa tertukar? Karena huruf fa itu punya makhraj. Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf fa atau makhraj huruf fa itu dari mana? Kita geser. Ya, kenalan dulu sama huruf fa. Makhraj huruf fa itu keluar dari yang namanya adalah batonus syafah. Batonus syafah itu apa? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Wa min batonis syafah falfa ma'atrofis thanayal musyrifah. Bang, nggak kebayang. Oke, kita lihat dari sini. Jadi, cara melafalkan huruf fa itu teman-teman sentuhkan ujung gigi seri atas teman-teman. Ujungnya ya, perhatikan, disentuhkan dengan bibir bawah. Oke, tapi harus jelas. Bibir bawahnya bibir bawah bagian mana? Ya, ada bibir bawah bagian luar, ada bibir bawah bagian dalam. Nah, ternyata yang disentuhkan yang disebut dengan batonus syafah, perut bibir itu adalah bibir bawah bagian dalam yang bagian basahnya. Oke? Nah, kalau teman-teman tepat
Melafalkan huruf fa seperti ini, yang disentuhkan adalah ujung gigi sari atas, disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, maka kondisi ini akan mengakibatkan salah satu sifat dari huruf fa, yaitu mengalirkan nafas. Ya, fa, fi, fu, af, af. Nah, jadi keluar nafasnya. Ya, fa, fa, fi, fi, fu, fu, af, af, af. Nah, itu yang disebut dengan hams. Oke? Nah, begitulah cara melafalkan huruf fa. Nah, pelan-pelan ya, step by step. Sampai sana dulu paham atau tidak, teman-teman? Sampai sana paham atau tidak? Semoga paham ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini kayaknya ada masalah nih. Oke, bismillah, kita lanjutkan lagi. Ya, paham ya? Oke. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ujung gigi sari atas kita, maaf ya, ini kotor, kita bersihin dulu sedikit. Oke, bentar ya. Oke, jadi ketika kita lafalkan huruf fa itu, yang disentuhkan ujung gigi sari atas kita, ya, yang ini, oke, ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu, af, af. Nah, kalau tepat, yang disentuhkannya tepat, pasti dia akan mengalirkan nafas. Fa, fi, fu, af, af, af. Nah, gitu. Ya, paham ya? Nah, itu cara melafalkan huruf fa. Oke. Nah, kenapa banyak orang melafalkan huruf fa? Ya, itu sering salah. Ya, sering menjadi huruf P. Karena kalau dilafalkannya seperti huruf P, yang nempel itu bibir atas dan bibir bawah. Ya, yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Pa, pi, pu. Nah, jelas kalau yang nempel adalah bibir atas dan bibir bawah, maka dia tidak akan mengalirkan nafas. Pa, pa, pi, pi, pu, pu, ap, ap, nggak akan keluar nafas. Ya, gitu. Paham ya? Ini kayaknya nampaknya live kita lagi ada masalah nih. Terbatas ya. Gak naik penontonnya. Kemarin soalnya kena pelanggaran. Gak ngerti pelanggarannya apa lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Adifi. Nah, sekarang. Wah, ini kacau nih penonton nih. Kacau penontonnya nih. Ya. Nah, kita cek dulu nih. Ada masalah kayaknya nih. Akun ini nih. Ya. Gak naik penontonnya, nggak disebar sama TikToknya, oleh algoritmanya nggak disebar nih. Oke, kita lanjutkan dulu saja ya. Oke. Nah, oke, huruf fa sudah paham sampai sana ya. Jadi dia harus mengeluarkan hams, harus keluar nafas. Ya, kalau dilafalkan menjadi huruf P tidak akan mengalirkan nafas. Hams itu artinya mengalirkan nafas. Ya, hams itu artinya mengalir nafas. Oke, mengalirkan nafas. Nah, seperti itu ya. Fa, fix. Ini penontonnya nggak tersebar, teman-teman ya. Tidak tersebar penontonnya nih. Ya, karena kemarin kita kena pelanggaran, tapi pelanggarannya entah karena apa gitu. Jadi nggak disebarluaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Semoga pulih nih penontonnya. Kenapa nih ya akunnya? Iya, akunnya ada masalah. Ada masalah akunnya. Yang nontonnya sedikit ya. Tertahan, ini kelihatan banget tertahan. Penontonnya nggak disebarluaskan. Tuh, ini diam aja di sini 150, 140. Ya. Oke, baik, gak apa-apa, kita lanjutkan dulu aja sedikit ya. Selanjutnya, kita lanjutkan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia di bawahnya ada baris bawah. Nah, baris bawah ini di bawah huruf disebut dengan harokat kasroh. Ya, disebut dengan harokat kasroh. Nah, maka ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh atau baris bawah, maka kita baca dengan vokal I. Ya, kita baca dengan vokal I. Ya, kita baca dengan vokal I.
Waalaikumsalam. Ya, nanti ya kita cek ya, kalau misalnya penontonnya masih segini-segini aja, kita tutup dulu. Kita cari tahu dulu kenapa, ya. Karena sayang, ya tidak termaksimalkan karena algoritma nih. Ya, terus aja segini tuh. Ya, mandek dia penontonnya. Nggak disebarluaskan oleh TikToknya, nggak di boosting gitu. Ya. Nah, ini makanya TikTok agak aneh nih masalahnya, kenapa gitu. Ya. Oke. Arifi. Nah, fa berharokat kasroh, rahang bawahnya. Nah, jadi gini, setiap harokat, baik harokat kasroh, baik harokat fathah, baik harokat dhammah, harokat apapun, itu ada kaidah yang masih belum banyak orang tahu. Nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya apa? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini untuk apa? Kenapa harus ada kaidah itmamul harokat? Agar ngaji kita artikulasinya jelas. Tahu artikulasi? Artikulasi itu bunyi a, i, u, bunyi vokalnya jelas. Ya, contoh, jadi nggak ada yang ngaji seperti ini nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti nggak ada yang ngajinya seperti itu, ya. Aduh, penontonnya nih kacau nih, algoritmanya kacau, ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kalau ada yang ngaji kayak gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah ngaji yang tidak sempurna. Kenapa? Karena ngajinya seperti orang yang sedang bergumam. Karena ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur. Ya, nah itu keliru. Oke. Nah, ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena harokatnya tidak disempurnakan, sehingga ngajinya artikulasinya nggak jelas, sehingga ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur. Salah teman-teman ya. Oke. Nah, lantas bagaimana caranya biar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur? Caranya, teman-teman harus tahu bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh. Cara menyempurnakan harokat kasroh itu seperti apa? Dengan cara, ya, wadhun khifadin bin khifadin lilmu, ya. Nih, saya izin hapus dulu yang P ya. Maaf. Oke. Jadi cara menyempurnakan harokat kasroh, vokal I baris bawah, ya, itu dengan cara rendahkan rahang bawah kita ketika melafalkan harokat kasroh. Nah, nih saya contohkan. Jadi bukan hanya asal cengar-cengir senyum-senyum saja. Contohnya seperti ini. Misalnya alifi. Nah, itu ada harokat kasroh lam dan fa-nya. Jangan sampai cuma sekedar alifi, li, fi, itu nggak sempurna. Tapi alifi, rahang bawahnya direndahkan. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Harokat kasroh akan mendapatkan kesempurnaan dengan cara merendahkan bagian rahang bawah kita. Li, fi, bukan hanya li, fi, apalagi li, fi. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar bunyi, tapi ikuti aturannya, ya. Disebut dengan kaidah itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Ya, paham? Tuh, mandek, naiknya mandek banget. Ya, algoritma berarti ini ketahan. Alifi. Nah, ya, jadi direndahkan rahang bawahnya. Teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita lihat di sini ada huruf ro dalam kondisi sukun. Sebelum kita bahas ro dalam kondisi sukunnya, ya. Huruf ro baik dalam kondisi sukun, baik dalam kondisi berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Buat teman-teman yang udah sering ikut live saya, adalah kesalahannya getarannya terlampau banyak, ya, getarannya terlampau berlebihan. Nah, ini keliru, atau betul-betul getarannya seperti huruf R pada abjad alfabet. Ya, tidak. Huruf ro tidak digetarkan persis seperti huruf R. Karena huruf R makanya orang cadel. Mohon maaf itu kesulitan karena R itu getarannya biasanya banyak. Ya, nasi goreng, ya, ayam goreng, rumah sakit. Nah, itu R yang banyak seperti itu miripnya huruf R. Sedangkan ro tidak boleh. Kenapa huruf ro tidak boleh getarannya terlampau banyak? Karena huruf ro dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Nah, warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa?
takrir itu dia bergetar tapi sedikit, nggak terlampau banyak-banyak. Berbeda dengan huruf R. Kalau huruf R getarannya banyak biasanya, nggak apa-apa, ya gitu. Tapi kalau huruf ro getarannya nggak boleh banyak. Nah ini contoh-contoh contoh-contoh live yang tidak disebarluaskan. Pengikutnya pengikut yang itu aja, nggak ada pengikut barunya. Ya kan bisa terpantau ya siapa yang follow siapa enggak di sini ya. Nah ini adalah contoh live yang tidak di boosting oleh TikToknya. Ya penonton kita udah 15 menit stuck di sini, 150, 200, 150, 140 stuck di sini. Ya, nah ini nggak tahu nih gara-gara kemarin pelanggaran gitu ya. Jadi stuck penontonnya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, nah jadi huruf ro getarannya nggak boleh banyak-banyak karena dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Ya, takrir itu dia bergetar tapi sedikit. Mungkin pada belum tahu udah live start enggak mungkin ya gitu. Ini beda karena kan saya yang sering ngeliat live saya sendiri ya gitu. Oke, jadi ini karena masalah kemarin pelanggaran kayaknya jadi ngaruh ke penonton. Nah itu nggak naik ya, penontonnya naiknya pelan ya. Nah itu ada masalah, berarti ada masalah di akun ini. Doakan semoga akun ini masih bisa live ke depannya ya. Kalau enggak, wallahu alam apakah nanti kita bisa live lagi atau tidak. Lanjut. Ya, manfaatkan yang masih bisa nonton live ini ya. Oke, manfaatkan. Karena nggak tahu kita besok live bisa live atau tidak. Kita lanjutkan. Nah, alifir. Nah, jadi jangan sampai getarannya terlampau banyak. Alifir. Nah, nggak boleh. Ya. Fir, karena dia punya sifat takrir, bergetar tapi sedikit. Tapi jangan sampai getarannya betul-betul hilang. Alifir, au. Nah, ada yang ngajinya kayak gitu, ada, ya. Alifir, fir, nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai getarannya hilang, tapi jangan sampai getarannya terlampau banyak dari huruf ro, baik dalam kondisi berharokat, baik dalam kondisi sukun seperti ini, ya. Oke, nah, baik kita lanjutkan. Ya, stuck ya, stuck banget penontonnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan huruf ro dalam kondisi sukun ya. Dia di sini harus dibaca tipis ya. Oke, dibaca tipis. Kenapa? Nah, aturan mainnya seperti ini untuk huruf ro teman-teman ya. Ketika sukun ya, ketika sukun huruf ro itu seperti ini. Ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal A atau vokal U, maka dia dibaca tebal gitu ya. Yang pertama. Oke, yang kedua, ketika ada ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal I, maka dia dibaca dengan tipis. Oke. Nah, sekali lagi ya. Ini rumus huruf ro dalam kondisi sukun. Ketika ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal A ataupun U, maka dia dibaca tebal. L, ur, ya. Tapi kalau ro sukun sebelumnya diikuti oleh bunyi vokal I, maka dia dibaca tipis. Nah, kenapa ro sukun di sini dibaca tipis? Karena didahului oleh huruf berharokat kasroh. Kasroh itu bunyi vokal I, maka ro sukun di sini dibaca sebelumnya I, maka ro-nya tipis. Fil, jangan sampai pangkal lidahnya diangkat. Fil, banyak yang melafalkan seperti itu ya. Coba teman-teman telaah aja, bahkan di live TikTok pun ada ya. Ro sukun sebelumnya kasar dibacanya tebal. Fil. Nah, salah, tapi fil ya. Ini aturan mainnya. Oke, ro sukun sebelumnya vokal A atau U tebal ro sukunnya. Kalau ro sukun sebelumnya bunyi vokal I sebelumnya, maka dibaca tipis ro sukunnya. Ya, oke ya. Ini nggak naik penontonnya teman-teman. Ya, nggak naik penontonnya. Ya, mohon maaf nih. Ya, doakan semoga besok saya masih bisa live. Ya, nggak tahu kena gangguan live-nya ya. Gitu. Oke, gangguan ini 200 stuck. Ini contoh penonton yang stuck karena jauh. Ya, jauh perbandingannya dengan sebelumnya. Ya, saya pernah mengalami hal yang sama, sempat libur lama juga ya. Gitu. Sempat libur sebulan waktu itu ya, karena algoritmanya nggak benar. Jadi nanti ketika saya belum bisa live lagi, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Sip, fil ya. Nah, kita lanjutkan. Jangan sampai fir, tapi fil ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas huruf ain
ya. Gitu. Ya. Ain, perhatikan ya. Ain, perhatikan teman-teman sekalian. Ain dilafalkan, masih banyak orang melafalkannya keliru seperti hamzah. Ya. Oke. Seperti hamzah. Ya, dan ini salah. Kalau teman-teman melafalkan ain yang menjadi hamzah karena dia tertukar huruf, ya. Iya, insya Allah doakan semoga kembali lagi nih algoritmanya. Kacau soalnya algoritmanya. Ya. Pelanggarannya nggak jelas. Tiba-tiba penontonnya berkurang, ya. Nah, ini aneh emang TikTok ini, ya. Lanjut. Kita lanjutkan. Nah, huruf ain itu keluar dari sebelum kita bahas yang harusnya kita bahas ain ini dibaca menjadi alifil auna auna. Jangan sampai dibaca alifil auna. Nah, kalau kita baca fir'auna itu hamzah, harusnya fir'auna, fir'auna. Nah, bagaimana caranya agar ain kita ketika kita melafalkan kalimat fir'auna tidak tertukar menjadi hamzah fir'auna? Caranya kenalan sama huruf ain, kenalan sama kesalahannya. Oke, kita kenalan sama huruf ain. Ya, waalaikumsalam. Ya, yang masih bisa gabung di live ini berarti teman-teman beruntung ya. Gitu. Oke, karena ini yang datang biasanya teman-teman yang memang ngikutin live saya. Ya, gitu. Ya. Kalau di luar ini enggak, soalnya penonton pengikut barunya sedikit. Yang nonton ini adalah yang dari grup biasanya. Atau ada yang kebetulan, makanya teman-teman yang masih ada di grup ini, di live ini selamat. Teman-teman dapat informasinya. Ya. Gitu. Oke, penontonnya lagi dibatasin karena kita memang kena pelanggaran. Nggak tahu pelanggarannya, nggak jelas. Ya. Selamat yang masih bisa gabung ya. Oke, lanjut. Nah, ain itu dilafalkan keluar dari tengah tenggorokan. Ya, keluar dari bagian wastul halqi. Wastul halqi itu adalah tengah tenggorokan. Ain keluar bersamaan dengan ha kecil. Ya. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokan itu huruf ain dan ha. Ya, yang kita bahas adalah huruf ain. Nih, seperti ini. Ain keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, bahasa medisnya keluar dari bagian katup epiglotis. Ya. Gitu. Maka ain di sini keluar dari tengah tenggorokan. A, I, u. Dan teman-teman harus perhatikan, ya. Teman-teman harus perhatikan. Ya. Dari tengah tenggorokan keluarnya ya ke rongga mulut. Outputnya semua alurnya ke rongga mulut. Ya. Jangan sampai keluar dari ke rongga hidung. Ya. Gitu ya. Rongga hidung nanti suaranya jadi sengau. Nah, jangan gitu. Suaranya jadi sengau. Harusnya ya. Paham ya? Oke. Jadi betul-betul keluar dari tengah tenggorokan, alurnya semua langsung masuk ke rongga hidung. Jangan sampai masuk ke rongga mulut, bukan ke rongga hidung. Kalau ke rongga hidung suaranya nanti jadi suara sengau. Salah, tapi paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ain banyak orang melafalkannya tidak tepat keluar dari bagian tengah tenggorokan. Ya, gitu. Iya, biasanya banyak. Ini lagi ada gangguan TikToknya, akun sayanya, ya. Jadi mohon maaf kalau saya belum bisa live lagi ya, besok ya, gitu. Enggak, kalau tetap live apakah akan membantu masalah skor ini nggak? Sekarang ini nggak tahu, nggak jelas TikTok ini, ya. Lanjut. Ain, ya, seperti itu. Nah, banyak orang melafalkan ain itu tidak tepat dari tengah tenggorokan, tapi terlalu ke bawah. Ya, terlalu ke pangkal tenggorokan. Kalau dia keluar dari sini, ya, sumbernya dari sini itu bukan huruf ain yang keluar, tapi tuh huruf hamzah. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, bunyinya a, i, u. Kalau ain naik sedikit ke tengah tenggorokan, bunyinya a, i, u. Gitu ya. Oke, maka
Nah, kita praktekkan. Oh, berarti cara melafalkan huruf ain, keluarkanlah dia dari bagian tengah tenggorokan, ya. Hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi beda sedikit, bahaya. Huruf yang keluar bisa beda, ya. Oke. Jadi bukan fir'auna, tapi auna. Ya. Oke, paham? Ya, jelas. Nanti saya izin selesai lebih cepat ya. Saya pengen mencari tahu masalahnya karena apa. Ya. Gitu. Kalau misalnya gini saya bisa pindah akun. Ya. Soalnya sayang teman-teman, tertahan oleh algoritma itu kan kita tetap harus berstrategi ya. Gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Iya ya. Oke. Kita lanjut. Fir'auna. Nah, nggak naik tuh. Kemana Tat Plang? Nggak tahu nih, kacau akunnya. Ya, doakan saja, semoga masih bisa live ke depannya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada wawu sukun, ya. Sebelumnya diikuti oleh diikuti oleh harokat fathah. Ya, gitu. Oke. Ada wawu sukun ya yang saya blok dengan warna hijau, diikuti oleh huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Ya. Gitu. Kenapa Ustadz? Kenapa? Iya, dibatasi oleh TikTok tuh ya, teman-teman sendiri yang ngerasain. Ustadz, kenapa notifnya sekarang nggak ada ya? Iya, memang nggak tahu nih TikTok ada masalah apa. Ya. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bahkan nggak bisa lihat live saya lagi, ya, sekarang manfaatkan yang masih bisa nonton live ini, ya. Oke, lanjut. Nah, ketika ada wawu sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah atau kondisi lain, ada dua kondisi. Atau ya sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka ini harus dibaca dengan hukum yang disebut dengan lin. Oke, namanya lin atau layin, ya. Jadi bukan mad, lin, hati-hati, ini bukan mad karena dia nggak dibaca panjang, ya, dia nggak dibaca panjang. Jadi jangan sampai bilang mad lin, ya, namanya adalah lin. Kondisi di mana ada wawu sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, atau ya sukun, sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Ya, gitu. Oke. Apa itu lin? Lin itu artinya adalah lembut, lunak, ya. Oke, artinya adalah lembut atau lunak. Jadi cara membacanya harus lunak, lembut. Apanya? Wawu sukunnya atau ya sukunnya. Contoh, ya, gitu. Fir'auna. Nah, jadi lembut, auna, jangan sampai auna. Nah, enggak gitu ya. Jadi lembut, ya. Min ali fir'auna. Nah, seperti itu. Jadi lembut bacanya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Fir'auna. Nah, kalau berhenti di nun baru fir'aun, baru jadi mad lin. Tapi kalau nggak berhenti, maka disebutnya lin saja, nggak perlu pakai mad karena nggak dibaca panjang, ya. Dibaca panjang kalau berhenti pada huruf setelahnya disukunkan. Alif fir'aun. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dibatasi nih live-nya, kacau ya. Lanjut ya. Keranjang kuning muncul. Dulu nggak muncul keranjang kuning, nggak ada isinya. Nggak ada isinya keranjang kuning, ya. Lanjut. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumu. Oh, pantesan ada keranjang kuningnya. Ya, kenapa tiba-tiba ada keranjang kuning? Hapus dulu.
ya. Oke, bisa jadi ada keranjang kuning. Kita coba ya, kita cobain keranjang kuningnya hilangkan. Kenapa ada keranjang kuning? Kita coba ya. Harusnya jangan ada. Fokus belajar dulu, ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Yasu. Nah, sekarang huruf nun. Bagaimana cara kita untuk melafalkan huruf nun, ya? Oke, nun. Ya, dilafalkan persis seperti huruf N yang kita lafalkan pada abjad alfabet, ya. Oke, jadi huruf nun itu cara melafalkannya persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Nah, ya, gitu. Jadi nggak perlu bingung-bingung, gitu, ya. Nah, mulai naik kayaknya. Iya, bisa jadi karena keranjang kuning, ya. Kenapa tadi tiba-tiba ada keranjang kuning? Ya, kemasukin kali ya, gitu. Oke. Nah, nun di sini dia berharokat fathah, teman-teman. Nun di sini dia berharokat fathah, ya. Maka huruf hijaiyah apapun, ya, kita doakan semoga tadi karena ada keranjang kuning ya, gitu. Oke, semoga naik terus ya, kalau Allah izinkan ya. Untuk teman-teman tadi lihat ya, makanya saya bingung kok ada keranjang kuning. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dibaca, ini namanya harokat fathah. Jadi huruf hijaiyah apapun yang di atasnya dia terdapat baris atas, ya, disebut dengan harokat fathah, ya, maka dia dibaca dengan vokal A, ya. Maka nunnya nggak dibaca ni, nunnya nggak dibaca nu, tapi dibaca na, ya, karena dia berharokat fathah. Wal maftuhu bil fathif ham, ya, wal maftuhu bil fathif ham. Ya, jadi cara menyempurnakan harokat fathah gimana? Buka mulutnya. Ya, pada liatin. Ya. Ya, mungkin tadi efek, salah satunya efek ini ya, efek keranjang kuning ya. Oke, fokus dulu lah. Kita udah fokus ya. Nah, huruf hijaiyah apapun, oke, ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, gitu, dibaca dengan vokal A. Cara menyempurnakan vokal A atau dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat fathah, caranya buka mulutnya. Dalilnya wal maftuhu bil fathif ham. Nah, jadi ketika teman-teman lafalkan, tidak cukup hanya sekedar ne, perhatikan. Tidak cukup hanya sekedar ne, tapi na, dibuka mulutnya. Fir'auna. Jadi bukan ne, tapi jangan berlebihan no. Jangan, tapi na, ya. Nah, itu cara melafalkan huruf berharokat fathah. Saya izin hapus, kita lanjutkan lagi. Yasumu. Waalaikumsalam. Huruf ya kita akan bahas singkat saja. Kenapa? Karena sama seperti huruf nun. Pada abjad alfabet huruf ya itu dilafalkan seperti persis huruf y. Y-nya di sini, ya-nya di sini berharokat baris atas, maka dibaca dengan vokal A, bukan ya, bukan y, bukan yu tapi ya, gitu. Itu alasannya ya dibaca dengan vokal A karena dia berharokat fathah. Lanjut. Yasu, lanjut masuk ke huruf sin. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Huruf sin dilafalkan persis seperti kita sama melafalkan huruf S. Jadi gampang ngaji itu, teman-teman. Ngaji itu gampang ya. Nah, sin dilafalkan mudahnya seperti kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Sinnya di sini ya dia berharokat dhammah. Maka wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Ya. Maka ini namanya kalau teman-teman menemukan di atas huruf menemukan ada simpul angka 9, ini disebut dengan harokat dhammah. Ya. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada harokat dhammah simpul angka 9, maka dia dibaca dengan vokal U. Maka sinnya dibaca bukan sa, bukan si, tapi su. Nah, ingat setiap harokat, ingat perhatikan ya, biar ngaji kita artikulasinya, ngajinya jelas, tidak seperti orang bergumam, tidak seperti orang kumur-kumur. Caranya perhatikan kaidah itmamul harokat. Ya, oke. Itmamul harokat itu apa? Kesempurnaan harokat. Ya. Oke, sempurnanya harokat biar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam, nggak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau sakit gigi. Ya. Oke. Nah, cara menyempurnakan setiap harokat baik dhammah, fathah ataupun kasroh itu ada cara menyempurnakan harokatnya. Yang sedang kita bahas di sini adalah harokat dhammah, yaitu bunyi vokal U, simpul angka 9. Bagaimana cara menyempurnakan harokatnya? Caranya maju bibirnya. Ya, wa kullu madmumin falan yatima ila bidhammi syafataini dhammah.
Ya. Huruf berharokat dhammah dia tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kalau nggak dimonyongin bibirnya. Ya. Kalau nggak dimonyongkan bibirnya. Contoh, nih perhatikan. Yasumu. Nah, ini juga ada mim juga sekalian kita bahas. Ada mim berharokat dhammah di sini. Nah, mim ya. Nah, Pak perhatikan. Nah, di sini huruf-huruf yang berharokat dhammah simpul angka 9, dia akan sempurna bunyi vokal U-nya jika disempurnakan harokatnya dengan cara maju bibirnya. Seperti ini. Ini salah nih, ini yang salah. Yasumunakum. Nah, perhatikan huruf-huruf yang bervokalkan U atau berharokat fathah, ketika dilafalkan tidak monyong maka tidak sempurna. Yasumunakum. Seindah apapun bacaannya salah. Bacaannya itu tidak sempurna. Seharusnya yasumunakum. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhammah tidak akan pernah sempurna selain memonyongkan kedua bibir, memuncungkan kedua bibir, ya. Gitu. Paham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita baca dari sini min ali fir'auna yasumu. Nah, maju bibirnya. Ya, silakan teman-teman screenshot dulu, foto dulu, silakan. Ya, kalau ada manfaatnya silakan difoto. Kalau ada yang penting silakan foto. Nanti pindahkan ke catatan masing-masing. Sudah? Nah, jadi biar kita ngajinya insya Allah tidak sekedar selewat-selewat saja. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian sahabat Quran. Sinnya sudah kita ketahui, dia dibaca dengan vokal U. Bagaimana menyempurnakan harokat dhammahnya sudah kita pahami, sudah kita jelaskan. Ya, sekarang harokat dhammahnya berjumpa dengan wawu dalam kondisi sukun. Ya. Maka huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah, ya, gitu. Misal ada 3 huruf beruntun harokat dhammah, apakah kembali ke bentuk semula dulu, Ustaz? Tidak. Ya, tidak. Oke, lanjut. Yasumu. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian, ya. Di sini ada harokat dhammah. Sudah kita ketahui dia dibaca dengan vokal U, berjumpa dengan wawu sukun, maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Nah, nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya dhammah bertemu dengan wawu sukun saja. Ada 3 kondisi, ada fathah, ada kasroh. Kalau fathah pasangannya adalah alif, kalau kasroh pasangannya adalah ya sukun. Nah, gini ya. Jadi ada 3 kondisi yang disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i, dibaca dengan kadar 2 harokat atau 1 alif. Dalam contoh ayat dhammah ketemu wawu sukun, sisanya ada fathah alif, kasroh ya sukun. Paham? Jelas? Nah, sekarang cara membaca kadar 2 harokat itu sepanjang apa? Caranya diayunkan 1 kali. Ya. Caranya diayunkan 1 kali. Turun, naik, ya. Turun naikmu, turun naikmu. Sumu, yasumu. Nah, sama di sini juga ada mad tabi'i lagi nih. Dhammah ketemu wawu sukun, berarti sama. Ya, caranya buat teman-teman yang masih suka kepanjangan, ya 2 harokatnya ayunkan saja 1 kali. Ya. Turun naik na. Sumuna, yasumuna. Udah selesai. Kalau udah terbiasa nggak diayunkan pun nggak masalah. Contoh yasumuna, tuh nggak masalah. Tapi kalau masih suka kepanjangan atau nggak konsisten 2 harokatnya, suka kecepatan, suka kepanjangan, ya diayunkan 1 kali. Ya, paham? Lanjut teman-teman ya, kita lanjutkan. Bismillah. Oke. Yasumuna, 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 gitu. Oke, lanjut. Mim, nggak usah banyak kita bahas. Ada di abjad alfabet apa? Mim huruf M, ya. Oke, nun huruf N. Selesai, itu cepat ngaji itu, ya. Nunnya berharokat fathah jadinya na, ya. Yasumunakum. Nah, huruf kaf dilafalkan seperti apa? Seperti huruf K. Cuman harus ada yang kita perhatikan. Nah, untuk huruf kaf ini ada yang harus kita perhatikan. Nah, ini namanya huruf kaf. Ya, jadi jangan panggil huruf K, karena pada abjad alfabet tidak ada nama huruf yang namanya adalah huruf K. Paham? Jelas? Di abjad alfabet, di huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf K. Ya, jadi jangan teman-teman panggil ini adalah huruf K. Ya, ini adalah huruf kaf. Namanya aslinya apa? Huruf kaf. Oke.
kaf. Paham? Jadi jangan dipanggilnya ka. Ya. Oke. Paham? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, cara melafalkannya persis seperti huruf K pada alfabet. Tapi saya izin mengingatkan seperti huruf K pada alfabet. Ya, kakiku. Nah, gitu persis. Tapi ada sifat yang harus kita perhatikan. Nama sifatnya adalah hams. Kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu kita bahas yang basicnya dulu ya. Boleh? Saya bahas yang basicnya dulu. Basicnya hams ini, sifat hams ini artinya mengalir nafas. Kita bahas yang basic dulu biar tahu basicnya itu mengalir nafasnya. Yang disebut dengan sifat hams itu artinya mengalirkan hembusan angin, nafas atau udara dari mulut. Tapi ya, pengkhususan untuk huruf kaf itu sifat hamsnya ternyata kadar nafasnya bukan mengalir, tapi apa? Tapi nih, kaf sifat hamsnya kadarnya hanya berupa percikan-percikan nafas. Jadi kadarnya nafasnya yang mengalir itu hanya percikan, bukan mengalir. Kalau dia levelnya di atas percikan atau mengalir, jadinya takaluf. Takaluf itu apa? Takaluf itu berlebihan. Contoh huruf kaf yang berlebihan seperti apa? Nih, ya. Yasumunakum. Nah, itu berlebihan. Kenapa? Karena kaf bukan mengalir nafas, tapi apa? Nah, kita hapus ya. Dia bukan mengalir nafas, tapi apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, percikan nafas. Ini yang betul. Jadi gimana? Ya udah percikan saja, jadi nggak berlebihan. Salah satu yang bagus jemaah. Ya, munakum, kum, jadi bukan kum. Paham? Jelas? Nah, silakan difoto dulu ya. Oke. Yasumunakum. Selesai. Kum, bukan kum, jangan berlebihan. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang melafalkan kaf itu berlebihan, itu nggak sempurna ya. Kalau berlebihan apa namanya? Apa kalau berlebihan namanya? Tadi istilahnya kalau berlebihan, nggak natural, disebutnya takaluf. Mukamalan min ghairi ma takalufi. Takaluf itu berlebihan. Ya nggak usah berlebihan. Ya nggak usah dibuat-buat. Senatural mungkin. Takaluf. Ya teman-teman nggak perlu hafal istilahnya ya. Cuman ini untuk khazanah saja. Ya gitu. Bang nggak hafal istilahnya nggak apa-apa. Asalkan tahu dia nggak boleh berlebihan. Gitu ya. Teman-teman nggak hafal nama sifatnya hams. Yang penting tahu dia memercikan nafas. Itu aja. Ya, oke. Kafnya berharokat dhammah, maka harus maju bibirnya. Ya, vokal bibirnya harus maju. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Saya contohkan lagi, ya. Huruf berharokat dhammah, bunyi vokal simpul angka 9 di atas huruf, kita baca maju bibirnya. Yasumunakum, kum, sumunakum, maju bibirnya. Ya, paham sampai sana teman-teman? Oke, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi maju bibirnya. Ya jangan malas. Oke. Yasumunakum su. Di sini ada mim. Mim seperti biasa dilafalkan seperti huruf M pada abjad alfabet. Nah, tapi di sini menariknya mimnya ya, dia bertemu dengan huruf sin. Nah, pertemuan antara si biru dengan si hijau. Kira-kira ada yang tahu tidak apa nama hukum dari si biru yang bertemu dengan si hijau? Yang tahu ramaikan kolom komentar. Nggak perlu takut salah karena di sini kita belajar bareng-bareng. Nama hukumnya disebut dengan hukum tajwid idhar. Idhar apa? Idhar syafawi. Saya izin tulis di atasnya ya. Oke, bismillah, kita mulai lagi. Idhar syafawi, teman-teman sahabat Quran sekalian. Idhar syafawi. Ya. Nah, idhar syafawi itu apa, Bang? Oke, sebelum kita nanti kembali ke dalam ayat, kita bilang ini adalah hukum tajwid idhar syafawi. Maka kita harus tahu dulu apa itu idhar syafawi. Ya, oke. Kita mulai. Idhar syafawi, teman-teman sekalian, masuk ke dalam bab mim sakinah. Ya, mim sakinah itu mim sukun. Nih, ya, mim sukun atau mim mati. Sering kita disebut di Indonesia itu mim mati atau tanda mati. Ya, walaupun sebenarnya sukun itu artinya bukan mati tapi diam. Ya. Gitu teman-teman sekalian. Nah,
Di dalam bab mim sakinah itu ada 3 hukum tajwid. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada izhar syafawi. Kita mulai mungkin dari ikhfa syafawi sedikit. Ikhfa syafawi secara keadaan adalah kondisi di mana bertemunya mim sukun menghadapi huruf ba. Itu ikhfa syafawi. Maka ba sudah masuk ke ikhfa syafawi, huruf ba ya. Lalu idgham mimi itu adalah mim sukun menghadapi huruf mim lagi. Ya, disebut dengan makanya mimi, yaitu mi dengan mi ketemu. Nah, berarti huruf ba dan huruf mim udah masuk ke hukum tajwidnya masing-masing. Sisanya baru masuk ke izhar syafawi. Karena izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain 2 huruf yang tadi yang udah masuk ke idgham mimi dan ikhfa syafawi, yaitu ba itu ikhfa syafawi, mim itu idgham mimi, sisanya baru izhar syafawi. Selesai. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin apa aja huruf izhar syafawi, bingung kebanyakan teman-teman ya. Paham? Jelas? Ajib? Ya, seru nggak belajar tajwid? Pelan-pelan aja. Kita janji di sini belajarnya pelan-pelan, step by step, nggak akan buru-buru, pelan-pelan, ya. Lanjutkan ya, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bismillah. Nah, itu dia izhar syafawi. Nah, sekarang ya kita buktikan bener nggak ini izhar syafawi, ya. Kita lihat mim sukun ketemu ba dan mim nggak, ternyata tidak. Maka ini betul disebut dengan izhar syafawi. Karena tadi apa? Karena tadi izhar syafawi adalah mim sukun menghadapi selain mim dan ba. Kita cek dalam ayat mim dan ba bukan, maka dia izhar syafawi. Oke? Nah, sekarang kita cek izhar syafawi itu apa, ya? Oke. Apa itu izhar syafawi? Nih. Izhar syafawi saya izin sedikit. Nah, kenapa dia dinamakan izhar? Kenapa dia dinamakan syafawi? Dia dinamakan izhar karena mim sukun itu harus dibaca izhar. Apa itu izhar? Izhar itu artinya adalah jelas. Ya. Lalu kenapa dinamakan syafawi? Karena mim itu dinamakan syafawi karena mim makhrajnya keluar dari syafatain, jadilah syafawi. Gitu. Ya. Apa itu syafawi atau syafatain? Kedua bibir. Maka arti izhar syafawi apa? Menjelaskan bunyi mim sukun, dibaca jelas mim sukun dari kedua bibir, itu artinya. Ya, paham? Paham nggak? Nah, jadi cara bacanya, ya saya izin zoom out lagi sedikit. Maka cara bacanya, izhar syafawi itu, izhar artinya tadi apa? Izhar artinya tadi adalah jelas. Ya, dibaca izhar itu artinya jelas. Ya, syafawi artinya adalah kedua bibir atau bibir. Apa yang dibaca jelas? Mim sukun. Dari mana? Dari kedua bibir. Nah, ya. Jadi kalau kita lafalkan, jelas emnya, nggak samar. Jelas emnya. Contoh. Yasumunakum kumsu. Jadi bukan kunsu, nggak disamarkan, nggak disamarkan. Yasumunakum jelas. Yasu dari bibir. Mim, jelas dari bibir. Yasumunakum su. Ah, paham? Screenshot dulu ya. Izhar artinya jelas, syafawi artinya bibir, menjelaskan bunyi mim sukun dari bibir. Nah, gitu artinya. Paham? Silahkan di screenshot dulu ya. Silahkan di screenshot dulu teman-teman sekalian sahabat Quran. Ya, baik sudah. Kita lanjutkan lagi, saya izin hapus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum selesai. Kita belum bahas kesalahannya. Sekarang kita udah bahas yang betulnya. Sekarang kita bahas kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan izhar syafawi pada mim sukun. Yang pertama dan yang kedua. Kesalahan pertama ini yang paling populer adalah dengan memantulkan bunyi Ya, ada suara tambahan bunyi di ujung, yaitu bunyi e. Yasumunakum su. Kumsu. Kumsu. Kumsu, nggak boleh ada me-nya, ya. Mim nggak boleh dipantulkan. Kenapa? Karena mim nggak punya sifat qalqalah, ya. Karena qalqalah itu hurufnya baju di toko, bukan baju di mall, ya. Jadi jangan memantul. Ya, kenapa mim ketika melafalkan izhar syafawi itu suka memantul? Karena bibir kita keburu lepas duluan, teman-teman. Karena bibir kita keburu lepas duluan, nih. Kalau jadi bibir kita jangan sampai lepas sebelum kita melafalkan huruf setelah mim sukunnya. Kalau lepas duluan pasti dia memantul. Ada suara tambahan berupa e. Perhatikan. Yasumunakum. Nah, yasumunakum su. Jangan lepas dulu. Ya, tapi tahan dulu sedikit sampai emnya selesai dan lafalkan huruf berikutnya.
Yasumunakum su. Gitu. Tapi jangan ditahan lama-lama ya. Yasumunakum su. Gak boleh. Nah, tahan dengan kadar natural. Kumsu. Jangan lepas dulu emnya. Biar gak mantul. Paham? Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata tadi gak naik itu gara-gara ada keranjang kuning ya, lupa gak diangkat ya. Oke, lanjut. Mantul, jangan mantul ya. Itu caranya. Yang kedua, jangan sampai terputus ya. Banyak juga teman-teman ya, ada yang ngaji karena terbuai oleh enaknya nada, enaknya irama. Jadi bacanya gini, di bagian itu dihentikan. Contoh, min ali fir'auna yasumunakum su'a. Nggak boleh. Kan enak bang kalau dihentak di emnya tuh enak, dari segi nada tuh lebih gitu. Iya, tapi bacanya salah. Ya, jadi nggak boleh gitu. Perhatikan bunyi emnya terhenti, ada jeda antara bunyi dengan bunyi su-nya. Ya. Mi ali fir'auna yasumunakum su. Nggak boleh. Ya, nggak boleh putus. Kenapa alasannya bang? Kenapa? Tolong dong kasih tahu. Ya, katanya nggak boleh putus. Iya, alasannya kenapa? Alasannya karena mim punya sifat. Punya sifat apa? Tawasud. Mim punya sifat namanya tawasud. Nama lainnya bainiyah. Artinya apa? Pertengahan suaranya. Wa baina rikhwin wa syaddidilin uman. Maksudnya pertengahan suara itu seperti apa bang? Nih, maksudnya pertengahan suara itu, tawasud itu tengah-tengah di antara rokhwah wa syiddah. Rokhwah artinya mengalir suara, syiddah artinya tidak mengalir suara, tawasud sedikit mengalir suaranya. Jadi nggak boleh tertahan. Karena kalau tertahan nama sifatnya syiddah, tidak mengalir. Tawasud itu tetap mengalir tetapi sedikit. Makanya itu alasannya mim nggak boleh terputus ketika sukun, karena dia punya sifat tawasud teman-teman. Ya, nih jadi ketika kita lafalkan, biarkan bunyi amnya terus berjalan. Ya, yasumunakum su, sedikit kumsu. Jangan sampai juga baru tahu ya. Iya, nggak apa-apa, sama-sama kita belajar bareng di sini. Ya, kita belajar bareng di sini. Ya, Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya, paham ya? Silakan di screenshot ya, silakan di foto ya. Oke. Sekarang saya 900 orang yang sedang memandang, saya izin waktu 5 sampai 10 detik untuk minum. Sambil nunggu saya minum, sekarang saatnya farming pahala jariah. Berburu pahala jariah dengan tap-tap layar dan share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, kirim ke grupnya masing-masing. Hanya 10 detik. Dimulai dari sekarang. Saya minum dulu. Silakan. Bismillah. Wafika barokallah. Oke, sudah. Gak nyampe 10 detik kan? Udah, ya. Terima kasih ya sudah share, ya udah farming pahala jariah, ya udah berburu pahala jariah, udah. Ya udah share, cukup dulu, cukup, fokus lagi. Saya nggak minta lama-lama kok. Hanya minta 10 detik saja. Udah, cukup. Fokus lagi yuk. Yang udah tap layar boleh lanjut, yang share udah cukup dulu. Ya udah di-share-nya ya, semoga jadi pahala jariah. Fokus lagi ya. Yuk amankan dulu konsentrasinya, Sip. Lanjut lagi. Sip. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali sahabat Quran sekalian ya. Oke. Udah difoto belum? Yang ini udah difoto belum? Silahkan foto dulu. Ya, biar teman-teman ada bekal. Pulang dari live itu ada bekal. Ya, foto dulu. Oke, sip. Kita lanjutkan. Yasumunakum su. Nah, gitu. Sekarang, su di sini dibaca berapa harokat? Panjangnya. Su di sini dibaca berapa harokat? Ini menarik pembahasannya. Su di sini dibaca berapa harokat? Su 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, 100 harokat, 500 harokat. Terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan jamaah al-tiktokiyah. Ya, ini dibaca dengan bacaan disebut nama hukumnya mad wajib mutasil. Saya izin tulis dulu ya. Nama hukumnya adalah mad wajib mutasil. Di sini ya, mutasil.
ya. Mad wajib mutasil. Oke. Mad wajib mutasil itu boleh dibaca di riwayat kita 4 atau 5 harokat. Ya. Oke. Faham? Nah, sekarang kita akan bahas apa itu mad wajib mutasil. Kita akan bedah rumusnya. Nah, ini yang warna biru itu adalah mad wajib mutasil. Ya, dibacanya boleh 4 atau 5 harokat. Rumusnya seperti apa? Pertama, di dalam mad wajib mutasil itu kita tandai dengan warna hijau. Kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, kita kasih tanda warna hijau. Ini apa nama hukumnya? Ya. Coba, saya kasih tanda dengan warna hijau. Kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, itu nama hukumnya hukum tajwid apa, teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Mad tabi'i. Oke, berarti rumus pertama pada mad wajib mutasil itu pasti ada mad tabi'inya. Oke, paham ya? Oke, pelan-pelan ya, mad asli atau mad tabi'i boleh ya. Oke, selanjutnya ya, rumus kedua di sini ketemu sama huruf apa ini? Ya, ketemu, kita pakai tinta warna merah. Ketemu sama huruf apa? Bertemu dengan huruf hampir saja aku tidak tahu ya. Hamzah ya, sip, keren, hamzah. Nah, jadi apakah hanya sampai sini saja pembahasannya? Belum. Ya, jadi basicnya kalau teman-teman hanya menjawab mad wajib mutasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah, selesai belum? Karena belum jelas. Karena bisa jadi dia itu mad jaiz munfasil. Oke. Cara membedakannya gimana? Nah, kita lihat apakah mad tabi'i dan hamzahnya bertemu pada satu kata yang berbeda atau satu kata yang sama, satu kata yang tersambung atau satu kata yang terpisah. Ternyata kalau mad wajib mutasil itu adalah pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah yang terdapat dalam satu kalimat yang sama atau tidak terpisah. Ya, saya tulis sini ya, terdapat dalam satu kata ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia disebutnya kata. Nah, jadi mad tabi'i terdapat dalam kata su'a, hamzahnya pun terdapat dalam kata su'a. Su dan a enggak terpisah, memang mereka satu kata yang sama dalam mufradat kaidah bahasa Arabnya. Ya. Kalau dia terpisah ya antara mad tabi'i dan hamzahnya, contoh, kita cari contohnya ya. Mana ya? Ada enggak? Nah, nih ya, perhatikan. Nih. Di sini teman-teman lihat di sini baik-baik ya. Di sini sama ada fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif itu kan mad tabi'i ya. Mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah, sama mad tabi'i ketemu sama hamzah. Tapi bedanya di sini mad tabi'inya ketemu sama hamzah pada kata atau kalimat yang terpisah. Karena apa? Karena mad tabi'inya tergabung dalam satu kesatuan kata al-raqana, hamzahnya tergabung dalam satu kesatuan kata ala. Jadi pertemuan antara al-raqana dan ala mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Itu baru disebut dengan mad jaiz munfasil. Paham? Paham atau faham? Coba boleh komen di kolom komentar. Teman-teman silakan aktif. Kita sama-sama belajar ya. Saya belajar juga dari teman-teman, bukan teman-teman belajar dari saya. Saya yang belajar dari jawaban teman-teman. Paham? Nah, jadi kalau yang terpisah seperti ini itu namanya mad jaiz munfasil. Dibacanya kalau mad jaiz munfasil boleh 2, boleh 4, boleh 5. Tapi tetap yang sering dipakai di Indonesia yaitu 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, tapi kembali dalam ayat kalau ini dia terpisah, tersambung antara mad tabi'i dan hamzahnya. Teman-teman, sekarang teman-teman udah tahu kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kalimat yang sama, kalau mad jaiz dalam kalimat yang berbeda. Sekarang bedanya, teman-teman bisa membedakan nggak? Bang, kan saya belum tahu kaidah bahasa Arab. Bagaimana caranya saya bisa membedakan apakah dia satu kata atau berbeda kata? Siapa yang masih bingung boleh komen di kolom komentar. Siapa yang masih bingung cara membedakan apakah dia satu kata yang sama atau berbeda kata? Boleh komen di kolom komentar, ramaikan. Siapa yang masih bingung? Boleh komen saya masih bingung. Bingung, cung, acung, ngacung, ngacung. Ya, coba siapa saja? Ada? Baik. Gini teman-teman, yang masih bingung cara membedakan ya apakah dia satu kalimat atau berbeda, ada 2 poin penting yang teman-teman bisa lihat dari tanda-tanda ya. Kalau dia mad wajib mutasil yang tersambung katanya, caranya lihat dari bentuk huruf hamzahnya.
Kalau bentuk hamzahnya seperti kepala ain, maka dia tersambung. Ya, ini contohnya seperti ini. Nisaakum, mad tabi'i plus hamzah. Ini taunya tersambung atau tidak dari mana? Lihat hamzahnya, bentuknya seperti kepala huruf ain, maka dia mad wajib muttasil. Dia tersambung berarti. Ya. Oke. Kalau misalnya mad jaiz munfasil, ya, mad tabi'i plus hamzah, bentuk hamzahnya seperti alif. Nah, ini berarti tandanya mereka terpisah, mad jaiz munfasil. Faham? Nah, itu bedanya. Cara membedakannya. Jadi teman-teman yang belum ngerti, termasuk saya yang belum mengerti, ya, yang belum mengerti cara membedakan apakah dia satu kata yang sama atau terpisah, sedangkan kita tidak punya kapasitas lebih di dalam kaidah bahasa Arab, maka lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya kepala ain, maka itu tersambung, mad wajib muttasil. Kalau bentuk hamzahnya seperti alif, maka itu terpisah, mad jaiz munfasil. Ya, itu cara membedakan yang pertama. Paham? Paham? Aktif yuk di kolom komentar. Paham? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, cara yang kedua, selain kita bisa membedakan dari bentuk kepala ain, kepala hamzahnya, ya, bentuk hamzahnya, kita lihat dari alisnya. Kalau dia yang tersambung, bentuk alisnya lebih tegas dan lebih besar, itu artinya tersambung, ya. Bentuk alisnya lebih tegas dan lebih besar seperti ini. Tapi kalau bentuk alisnya banyak lengkungan dan lebih ramping, itu dia terpisah, ya. Kalau dia bentuknya lebih tegas dan tebal, itu tersambung, ya, dalam satu kata yang sama. Tapi kalau misalnya dia terpisah, ya, tandanya bentuk alisnya lebih banyak lengkungan dan ramping dia. Faham? Jadi bisa lihat dari bentuk hamzahnya, bisa dilihat dari bentuk alisnya. Ya, gampangnya yang mana? Silahkan sesuai dengan pilihan teman-teman, ya. Gitu. Faham? Jelas? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar bareng-bareng di sini Engkau muliakan karena Quran. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang serius belajar meluangkan waktu untuk belajar bareng di sini Engkau muliakan ya Allah karena Quran. Amin. Ya, segala kehidupannya dimudahkan, aktivitasnya, kerjanya, ya, sekolahnya, pendidikannya, ya, bisnisnya. Amin. Ya. Oke, baik, bismillah. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Kok dihapus sih, belum selesai. Nah, di sini kita boleh baca 4 harokat atau 5 harokat. Kalau 4 harokat seperti hitungan 4 kali. Su gitu ya. Nih, saya izin zoom out sedikit. Yasumunakum itu kalau 4. Kalau 5 dengan hitungan. Jadi kadar 4 harokat seperti kadar melafalkan 4 kali. Kadar 5 harokat seperti kadar melafalkan 5 kali. Seperti kadarnya ya, bukan dibaca 5 kali tapi kadar 5 kali. Ya. Oke. Panjangnya harus konsisten. Kalau mau 4 harokat ya 4 harokat semua. Jangan sampai mad wajib muttasil di ayat pertama misalnya. Ada mad wajib muttasil, teman-teman baca 5 harokat. Di ayat kelima ada mad wajib muttasil, teman-teman baca 4 harokat. Nggak boleh. Harus konsisten. Harus konsisten. Ya, paham? Jelas? Lanjut foto dulu biar catatannya ada. Ya, nggak goib belajarnya. Ada catatan bentuk pembelajarannya, nggak goib teman-teman. Ditulis. Kalau nggak keburu ketulis, di foto. Makanya saya nulis biar teman-teman bisa moto. Ya. Sekarang udah banyak live yang mengikuti seperti ini. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman lebih termudahkan lagi atas izin Allah. Ya, bisa nyatet, dapat gratis. Ya, setiap hari. Masya Allah. Lanjut. Yasumunakum su'a. Nah, oke. Ya, sering diulang-ulang, harus diulang-ulang teman-teman. Ya, diulang-ulang biar paham karena izin Allah. Nah, sekarang dari A langsung masuk ke huruf lam. Ya, dari A langsung masuk ke huruf lam. Al. Apa nama hukum yang terdapat di sini, teman-teman sahabat Quran yang saya cintai karena Allah, calon penghuni surga semua di sini, amin. Ya, apa nama hukum di sini? Ya, namanya adalah sering kita sebut dengan al-qamariyah atau alif lam qamariyah atau izhar qamari.
ya. Gitu. Kalau saya sering sebut dengan idhar komari. Kalau saya sering sebutnya idhar komari. Ya, teman-teman bilang alif lam komariyah boleh. Al komariyah boleh, ya. Tandanya komariyah seperti apa? Tandanya ada tanda sukun. Kalau syamsiyah tandanya tanda tasydid. Bedanya itu aja. Ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk seperti alif dan lam, ya, lalu dia ada tanda sukun, maka dia idhar komari atau alif lam komariyah. Kalau alif lam syamsiyah yang macam mana, Bang? Oke, kita cari alif lam syamsiyah. Ada nggak ya di sini ya? Contoh alif lam syamsiyah mana ya? Bagian dicari susah, bagian nggak dicari nemu terus ya. Sering kayak gitu nggak teman-teman? Nih alif lam syamsiyah, ya. Nih kalau alif lam syamsiyah tandanya tanda tasydid, ya. Tuh, ya. Maka yang dibaca yang tasydidnya. Oke, paham? Ajib, lanjut ya, kita lanjutkan. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, nah seperti itu. Jadi dari A langsung masuk ke lamnya. Al gitu. Oke. Nah sekarang teman-teman, cara melafalkan lam. Kita nggak akan dulu masuk ke lam sukunnya, ya. Kita akan bahas dulu lamnya. Nah, nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan kayak gini. Nggak apa-apa teman-teman, biar nggak asal selewat teman-teman, ya. Karena Allah sudah menitipkan sedikit keilmuan sedikit saja kepada saya, maka saya harus sampaikan kembali. Takutnya nanti di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Kenapa kok tidak disampaikan semua? Gitu, ya. Sip, kita lanjutkan. Nih Pak Selamat sudah paham banget nih, kayaknya ini seneng banget sama huruf lam nih. Oke, lam itu dilafalkan. Siapa yang masih menganggap sama seperti huruf L pada abjad alfabet boleh komen dengan jujur di kolom komentar. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu ya udah huruf L aja. Ada yang sama kayak gini, boleh komen dong, saya pengen lihat responnya. Siapa yang masih menganggap lam itu adalah L dan L adalah lam. Nah, ini kurang tepat teman-teman ya, ini kurang sempurna. Hah? Bang, kan tapi kalau gini Bang, gini loh Bang. Kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, yang ada fitur latinnya, kan lam itu wakilnya L. Iya, itu dari segi tulisan. Dari segi pelafalan, lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L alfabet teman-teman sekalian. Hah, terus gimana dong Bang? Nah, kita pelajari teman-teman. Nih, sebelum saya bahas 1.200 orang, 1.100 orang, ya saya minta waktunya 10 detik untuk tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Ada tanda panah, silakan berburu pahala jariah, kirimkan live ini ke grupnya masing-masing, ajak untuk belajar bareng ya. 10 detik dari sekarang. Saya izin minum dulu sebentar sambil saya minum ya. Dimulai dari sekarang. Silakan tap like dan share. Bismillah. Minum dulu ya sebentar ya. Bismillah. Allahu Akbar. Nggak nyampe 10 menit kan? Nggak nyampe kan? Saya minum lagi sebentar ya. Nah, udah nyampe 10 detik kan? Sip. Oke, udah. Sip, udah. Yang udah share cukup dulu. Ya. Farming pahala jariahnya cukup dulu. Fokus lagi. Udah. Terima kasih ya yang udah share ke grupnya masing-masing. Semoga jadi pahala jariah. Ya. Buat yang tap-tap layar juga terima kasih. Yang udah memberikan gift terbaiknya juga terima kasih. Oke, fokus lagi. Udah. Fokus dulu udah. Yang share-nya udah dulu, konsentrasi, udah ya, tadi udah dipersilakan, sekarang fokus lagi. Nah, teman-teman sahabat Quran sekalian, di sini kita melihat lam. Kita nggak akan bahas lam dalam kondisi sukunya dulu. Lam itu sama nggak dengan L? Ternyata berbeda. Oke, cara mencontohkannya gimana? Caranya? Saya langsung contohkan saja. Teman-teman, aduh, apa nih? Oke, bentar ya. Ini ada apa nih? Oke. Apa nih? Bentar ya teman-temannya. Oke. Nah, teman-teman sahabat Quran sekalian. Apa nih? Oke. Teman-teman sahabat Quran sekalian, ya. Jadi, ini apa sih? Oke. Huruf lam itu dilafalkan bukan hanya sekedar menyentuhkan ujung sisi lidah ke langit-langit seperti ini. Perhatikan. Lala, oyoi. Kelihatan nggak? Nah, kalau lam dilafalkan seperti itu bukan lam, itu L. Kita biasanya menyentuhkan huruf L itu hanya ujung sisi lidahnya saja.
al. Sedangkan huruf lam tak cukup kita lafalkan hanya ujung sisi lidahnya saja. Lantas bagaimana cara untuk kita bisa melafalkan huruf lam sesuai dengan kaidah tajwid? Wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu keluar seperti ini. Al, il, ul, lala. Bukan hanya lala, al, il. Kelihatan nggak bedanya? Jadi kalau lam itu dia tepi lidah bagian depan yang kiri dan yang kanan menyusur sampai ke ujung sisi lidah, dan ujung permukaan lidahnya sedikit itu nempel ke atas. Al, bukan hanya al. Bukan hanya ujung sisi lidahnya saja. Ya. Oke. Maka kalau kita baca di sini ya, lamnya dalam kondisi sukun, maka bukan al, bukan al tapi al. Beda bunyinya pun teman-teman. Macam itu. Paham? Jelas? Lanjut. Langsung kita sediakan dengan cermin. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau saya nanti lagi nggak bisa live. Sekarang banyak kok guru-guru kita yang sudah persis live-nya seperti ini. Ya, pakai cermin sambil nulis. Ya, disupport guru-guru seperti itu. Udah banyak yang mengikuti. Support guru-guru ya. Jadi teman-teman enak sekarang ya, bukan hanya di sini ya. Gitu, udah banyak yang mengikuti seperti ini persis ya. Lanjut, sekarang lam dalam kondisi sukun ya. Nah, sekarang kesalahannya seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun ya. Nah, apa kesalahannya seringkali terjadi? Apa ayo? Coba. Kesalahan yang paling populer ada dua. Yang pertama yang paling populer, kesalahan lam sukun adalah dibaca mantul. Masya Allah, tabarakallah. Nggak boleh ya, tetot salah ya. Ini biasanya emak-emak atau bapak-bapak. Enggak deh, anak muda juga suka ya, termasuk saya gitu ya. Jadi gini, nggak boleh ya. Kenapa bang? Kan susah bang, karena lam itu nggak punya sifat qalqalah. Ingat, huruf qalqalah itu huruf qalqalah itu hanya baju di toko, bukan baju di mall. Nggak ada huruf nggak ada lam. Jadi lam jangan dipantulkan ya. Oke? Caranya gimana? Gini nih rahasianya. Nih, perhatiin rahasianya. Kenapa huruf lam dalam kondisi sukun banyak orang yang melafalkannya suka mantul? Karena lidahnya keburu turun duluan. Lidah kita ketika melafalkan lam sukun turun ketika melafalkan huruf berikutnya. Contoh dalam ayat, perhatikan su'al azabi ya, perhatikan. Nih, lihat, kalau lidah kita keburu turun duluan sedangkan huruf berikutnya belum kita lafalkan, pasti ada bunyi le ketika turun. Perhatikan. Su'al-a. Tuh. Al-a. Maka turunkan o ketika melafalkan huruf berikutnya. Su'al-adha. Tapi jangan juga ditahan lama-lama. Su'al-a. Kan enak ya, salah juga sih. Jangan kayak gitu juga ya. Oke, ditahan dengan natural saja. Al-a, bukan al-a, kepanjangan ya, keburu ngantuk, keburu lapar. Oke, paham? Gitu. Jelas ya? Kita lanjutkan ya. Nih, silakan difahami dulu. Paham yang mantul? Paham? Kalau kita nggak turun duluan, itu pasti nggak akan mantul. Su'al-azabi. Gitu. Oke. Sip. Yang kedua, kesalahan yang sering kali terjadi adalah karena takut mantul, banyak orang mencari alternatif yang salah. Hah? Alternatif yang salah? Iya. Apa itu? Udah pada tahu nih Lihat di kolom komentar, udah pada tahu. Teman-teman udah pada pinter atuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Udah pada pinter ternyata. Masya Allah. Ya, gitu. Oke, nah teman-teman perhatikan ya. Sip. Nah, dia nggak boleh putus suaranya.
Bang, kan yang penting nggak mantul, Bang. Yang saya tahu dari teman-teman saya, lam itu nggak boleh dibaca mantul. Iya, betul. Tapi kalau teman-teman mencari alternatifnya dengan memutus suara, itu jadi kesalahan kedua. Waduh, kenapa? Karena lam, nih perhatikan dulu ya. Nih, karena lam itu punya sifat yang namanya tawasud, sama seperti huruf mim. Ya, tawasud atau bainiyah. Ya, gitu. Apa itu tawasud? Apa itu bainiyah? Wa baina rikhwin wa syadidil umar. Bang, apa artinya pertengahan? Iya, apa itu pertengahan, Bang? Kalau masih belum paham gini ya. Pertengahan itu maksudnya seperti ini. Nih, pertengahan itu seperti ini. Tawasud itu pertengahan antara apa? Antara rokhawah dan syiddah. Rokhawah mengalir suara, syiddah tertahan suara, tawasud itu sedikit mengalir suara. Lam itu sifatnya tawasud. Jadi kalau tawasud apa? Nggak terputus, nggak tertahan karena bukan syiddah. Tapi dia tawasud, sedikit mengalir. Masya Allah ya. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, itu jangan sampai terputus. Su'al azabi, karena takut mantul jadinya al azabi, tetot, salah. Paham? Jelas? Nah, silakan di screenshot dulu. Ya, jadi ada dua kesalahan. Bukan hanya memantul, tapi memutus aliran suara dari lam. Itu tak boleh. Ya, paham? Jelas, sahabat Quran yang saya cintai karena Allah. Ya, saya cinta sama teman-teman karena Allah, seriusan. Walaupun kita belum pernah berjumpa, tapi insya Allah kelak kita berjumpa di jannahnya Allah. Kalaupun di dunia kita tidak bisa berjumpa, jangan lupa saling tolong menolong. Nanti berikan syafaat teman-teman khususnya untuk saya. Ya, sama-sama kita raih surga bareng-bareng lewat wasilah Quran ini. Ya, yuk bareng-bareng lanjut. Ya, Nah, kita jelaskan lagi sedikit huruf ain. Nanti kita lanjutkan ke huruf dal. Ya, gitu. Ya, kita lihat di sini ada huruf ain. Ya, oke. Teman-teman, tentu ini huruf ain ini huruf yang banyak orang kesulitan. Termasuk dulu dan mungkin sekarang. Saya juga sama kesulitan kalau nggak kita latih. Ya, Masya Allah. Oke, Ustadz bagaimana pengucapan huruf shad? Nanti shad kalau ada contoh ayatnya kita bahas ya. Oke, kita bahas sesuai dengan contoh ayat sahabat sekalian. Oke, lanjut. Teman-teman, kalau teman-teman menemukan ada ain, kesalahannya itu banyak orang melafalkan jadi hamzah ya. Dan ini kalau udah kesalahannya menukar huruf, ini bukan kesalahan ecek-ecek, teman-teman. Ini kesalahan besar. Hah? Bang, kenapa menukar huruf, tertukar huruf kesalahannya besar? Karena bisa merubah makna. Masa iya sih, Bang? Nih, ini saya sering ulang-ulang. Kosakata dalam bahasa Indonesia saja ada kosakata kami, K-A-M-I. Tiba-tiba kita ganti menjadi K-A-M-U. Kami dan kamu artinya beda atau sama? Beda. Ya, satu huruf saja tertukar, beda. Ya, syukur-syukur teman-teman, syukur-syukur ya, syukur-syukur kami dan kamu ini masih ada makna, kami jadi kamu. Coba kalau misalnya tertukar kamu menjadi U-nya jadi X, kameks. Apa artinya kameks? Gak ada ya. Nah, ini banyak kalau tertukar huruf ya, merubah maknanya, wah luar biasa. Ya, makanya di sini teman-teman sekalian, ketika teman-teman ain terganti jadi hamzah yang harusnya dibaca su'al adza, itu salah, hamzah harusnya su'al azabi. Nah, paham? Jelas? Seru nggak belajar tajwid? Makanya gimana, Bang? Belum dibahas, bukan seru-seru dulu, Bang. Bahas dulu gimana baru bisa seru. Oke, kita bahas. Jadi gini teman-teman ya, agar ain kita tidak tertukar dengan hamzah, maka ta'arufan yuk. Ta'arufan itu bukan hanya perihal jodoh. Ta'arufan itu mengetahui apapun yang bermanfaat bagi kita. Contohnya gimana sih ya sifat dari ain ya, biar kita nggak kesulitan ya bercengkrama dengan ainnya. Nih, ain
itu punya makhraj. Setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu adalah tempat keluarnya setiap huruf hijaiyah. Nah, ain itu bersamaan dengan ha kecil keluar dari wastul halqi. Wastul halqi ini artinya adalah tengah tenggorokan. Amin, Bunda Haria. Pak Haria ya. Pak Haria atau Bunda Haria nih. Amin, amin. Ya. Wastul halqi itu tengah tenggorokan. Ain dan ha kecil keluar dari tengah tenggorokan. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u, keluarlah dari bagian tengah tenggorokan. Waalaikumsalam. Dia keluar dari bagian tengah tenggorokan. Tepatnya bahasa medisnya bagian katup epiglotis. Ya. Nah, dari tengah tenggorokan ya outputnya harus ke mulut. Jangan sampai outputnya ke rongga hidung. Dari sumber suara makhraj tengah tenggorokan keluarnya ke rongga mulut semua. Ai au. Jangan sampai keluar ke rongga hidung, nanti jadi suara suneo. Nah, suaranya jadi begini. Kalau pakai suara hidung, pakai suara yang masuk ke dalam hidung, jadi suara suneo. Tahu suneo? Kenal sama suneo enggak? Ya. Nah, begitu. Jadi dari tengah tenggorokan ke mulut. Latihan ain gimana? Nah, nanti ada resepnya, teman-teman. Saya sedang buat modul, insya Allah launching di bulan Ramadan. Nanti ada latihannya, ada contoh ayatnya, ada contoh kalimatnya, ya, dalam sukun, dalam berharokat, dalam bertasydid. Ya, gitu ditunggu ya. Gitu. Ustadz, kan ha besar makhrajnya tenggorokan bawah. Apakah yang mengatakan dari dada juga itu benar? Keliru, tentu keliru. Ya, ha besar itu dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. Nggak ada makhraj dada, teman-teman. Ya, gitu. Paham ain? Nah, bahayanya huruf ain ini, ya, makanya huruf ain ini dilafalkan harus tepat dari bagian tengah tenggorokan. Banyak orang melafalkan ain terlalu ke bawah, terlalu ke pangkal tenggorokan. Kalau keluar dari pangkal tenggorokan, yang keluar adalah huruf hamzah. I, u, ba. Harusnya kalau ain tengah tenggorokan, seret. I, u, ba. Faham? Jelas, sahabat Quran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faham? Lanjut. Nah, jadi kita praktekkan. Oh iya, kita ingatkan, berarti ain itu keluar dari bagian tengah tenggorokan. Kalau hamzah keluar dari bagian pangkal tenggorokan. Oke, ada yang mau catat? Catat dulu. Silahkan dicatat dulu, teman-teman sekalian sahabat Quran ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah ya. Sip, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus dulu ya. Nah, sekarang ain berharokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A. Maka ainnya nggak dibaca I, nggak dibaca U, tapi dibaca A. Karena dia berharokat fathah atau baris A, baris atas. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke huruf zal ya. Oke, dan kemungkinan ini adalah pembahasan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi disimak baik-baik teman-teman sekalian. Ya, ini nama hurufnya apa? Teman-teman harus tahu nama asli hurufnya. Ya, apa nama asli dari huruf ini? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Gak perlu ragu, gak perlu takut salah. Apa nama asli huruf ini? Harus tahu nama asli huruf ini itu apa? Namanya adalah huruf zal. Zal, 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 zal. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf zal yang tepat? Kesalahannya seperti apa aja? Oke, kita bahas dulu kesalahan huruf zal. Boleh saya bahas kesalahan huruf zal? Ya, kita bahas kesalahan huruf zal dulu. Oke, baru kita baca, baru kita cari tahu yang benarnya gimana. Nah, ada empat hal yang sering saya bahas ketika melafalkan huruf zal. Ya, oke. Itu lagi di sini. Nah, perhatikan. Huruf zal, kesalahan pertama itu sering banyak orang melafalkannya digigit betul-betul. Makanya ketika saya diamanahi untuk mengajar atau untuk sharing, saya tidak akan pernah mengatakan zal itu seperti digigit. Kenapa? Takutnya ada orang awam kita katakan seperti digigit, akhirnya mereka menangkapnya oh digigit. Nah, nanti salah.
nanti akan ada sifat yang hilang. Ya, gitu. Oke, jadi bukan digigit. Kenapa? Nanti kita bahas di akhir. Nah, kesalahan poin 2, poin 3, dan poin 4 ini kesalahan yang besar. Ingat, kalau kesalahan besar itu antara dia sudah menukar huruf, menambah huruf, atau mengurangi huruf. Pokoknya merubah struktur kata. Nah, zal, kesalahan yang sering kali terjadi adalah menukar zal menjadi kesalahan 2, kesalahan 3, kesalahan 4. Kesalahan 2-nya apa yang pertama? Nah, dibaca menjadi huruf dal. Karena mentang-mentang hurufnya mirip. Ya, jangan sampai dibaca adabi, adabi, adabi. Jangan sampai adabi. Ya, salah. Atau dibaca menjadi huruf zai, ya. Jadi huruf Z. Azabi, azabi. Salah juga. Atau dibaca menjadi, oh udah mau habis baterai. Sebentar ya. Casannya di mana ya? Sebentar. Casannya di mana? Oke, teman-teman, sambil saya ngambil casan, ya seperti biasa, waktunya berburu pahala jariah bareng-bareng 1.100 orang, 1.000 orang, ya, dengan tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah ke grupnya masing-masing, ya. Semoga jadi pahala jariah. Silakan berburu pahala jariah dimulai dari sekarang sambil saya ngambil casan dulu sebentar ya. Oke, silakan. Ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Mohon maaf ya telah menunggu ya. Terima kasih. Sambil berburu pahala jariah silahkan ambil casan dulu. Ini tabletnya udah mau habis ya. Oke, udah cukup ya. Berburu pahala jariahnya cukup dulu. Siap, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tertunda, mohon maaf terpotong ya teman-teman sekalian. Oke, sudah ya. Oke, sekarang jadi tadi ya, kesalahan 2, kesalahan 3, ini kesalahan yang besar. Karena menukar huruf zal menjadi dal dan zai. Satu lagi, ya, menukar zal menjadi jim. Huruf jim. Ya. Nah, bentar. Nah, nih, huruf jim. Ya. Ajabi, ajabi, ajabi. Nah, ini hati-hati. Ini 2, 3, 4, ini kesalahan yang besar. Ya. Karena sudah menukar huruf. Ingat, kalau menukar huruf udah merubah makna. Ya. Tambah ini Ustadz, dot jarang. Kalau zal ketika fathah jarang jadi dot. Dan zal ketika fathah jarang jadi dho juga. Makanya nggak saya tambahkan dot dan zal. Tapi kalau zal ketika berharokat dhammah itu bisa jadi dia dilafalkan seperti huruf dho, bisa jadi. Tapi kalau ketika fathah jarang, tentukan menjadi dho ataupun dot. Ya. Nah, ini kesalahannya, paham? Kita belum bahas yang betulnya. Oke bang, salahnya mulu nih yang dibahas, yang betulnya dong. Oke, kalau begitu ya, kita akan bahas zal. Ya, lantas bagaimana caranya untuk melafalkan zal? Oke, nih. Ya, perhatikan. Zal dilafalkan dengan cara wadhu wa zalu wa salil ulya min tarafaihima. Zal keluar dari ujung lidah, disentuhkan dengan ujung gigi sari atas, ya. Dan bukan digigit. Sudah saya bahas tadi di awal, kesalahan awal itu apa? Banyak orang melafalkan zal dengan cara digigit betul-betul. Nah, kalau digigit betul-betul, ya, nanti jadinya salah banget. Ya. Oke, kenapa salah? Nanti ada sifat yang hilang dari huruf zal. Zal sifatnya adalah rokhwah, mengalir suara. Ketika digigit betul-betul, maka sifatnya jadi syiddah, tertahan suara. Contohkan ya. Saya contohkan dengan cermin ya. Nih. Nah, perhatikan. Jadi ketika kita melafalkan zal, ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Sentuhkan tipis-tipis, nggak usah ditekan, sentuhkan aja tipis. Biar apa? Biar ngalir suaranya. Karena zal itu sifatnya rokhwah, mengalir suara, teman-teman. Ya, kita live setiap hari ba'da subuh jam 5 atau jam 6 paling lambat waktu Indonesia bagian barat. Ya, kalau ada kalau misalnya lebih dari jam 6 nggak live, berarti ada kegiatan lain. Tapi rutinnya jam 6, jam 5 atau jam 6. Perhatikan, sentuhkan tipis-tipis. Ri. Kedengeran nggak suaranya ngalir ketika nempel? Ri. Kedengeran nggak ada bunyi ngalir? Kenapa bisa ngalir? Karena ditempelkannya tipis-tipis. Coba kalau ditekan, susah. Atau digigit, hilang suaranya.
hilang suaranya, nggak akan ngalir. Ya, paham? Sahabat Quran, paham? Jangan digigit. Kalau digigit hilang suaranya. Nanti bunyinya jadi gini. Salah. Ya, itu teman-teman. Ya, itu cara melafalkan zal. Gitu, ya. Oke, paham? Jelas teman-teman sekalian? Sip, Masya Allah, ya. Zalnya seperti itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Zalnya dia berharokat. Ustadz, saya kalau baca min kok suka tawalud, ya. Gimana caranya biar benar? Nih, min suka tawalud, suka memantul. Minhum, annya tahan. Minhum, tahan sedikit. Ya, jangan sampai dilafalkan, jangan turunkan annya sampai melafalkan huruf berikutnya. Kalau turun duluan pasti ada pantulan, ada tawaludnya. Minhum, enggak, tapi minhum. Ya. Dah, lanjut lagi satu lagi, ya. Zalnya di sini dia berharokat fathah berjumpa dengan alif. Berjumpa dengan alif. Maka huruf hijaiyah apapun teman-teman sekalian ketika dia berharokat fathah berjumpa dengan alif dibaca berapa harokat? Berapa harokat? Yo, ya. Yuk aktif yo di kolom komentar ya biar kita kerasa belajar bareng-barengnya. Ya. Nah, ketika kita melihat ada harokat fathah berjumpa dengan alif, maka itu dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, ya. Keren, teman-teman, hebat, Masya Allah. Dibaca 2 harokat, ya. Maaf, kalau saya tulis 2H itu artinya 2 harokat. Kalau 1A itu artinya 1 alif, 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya, nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ingat baik-baik. Ini basic panjang pendek tajwid harus difahami. Mad tabi'i itu bukan hanya fathah ketemu alif ya. Ada 2 lagi. Ada dhammah, ada kasroh. Ingat, dhammah pasangannya wawu sukun, kasroh pasangannya ya sukun. Jadi ada 3. Fathah alif, dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun, itulah mad tabi'i. Paham? Nah, itu dadakan, lagu dadakan tuh ya teman-teman ya. Paham ya? Fathah alif, dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun, itulah nama-nama mad tabi'i. Ya. Sekarang pertanyaannya, 2 harokat atau 1 alif, ya teman-teman semua, siapa yang masih belum konsisten tepat 2 harokat? Kadang-kadang kecepatan, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang panjang banget. Siapa? Nah, caranya gimana? Iya bang, saya belum konsisten. Tips dan triknya gimana? Tips dan triknya cukup ayunkan 1 kali setiap melihat mad tabi'i. Ayunkanlah 1 kali, ya. Turun naik, turun naik, turun naik bi, turun naik bi, zabi, azabi, zabi. Nah, itu 1 kali ayun. Apakah harus selalu diayunkan? Tidak. Ini hanya untuk tips dan trik buat teman-teman yang suka bablas angin, ya. Nah, bablas suaranya, ya. Azabi. Kalau nggak diayunkan boleh. Azabi. Nah, gitu. Paham? Jelas teman-teman sekalian? Nah, nanti insya Allah mohon doanya semoga bisa segera rampung ya modul yang saya sedang buat. Jadi nanti per huruf itu akan dibahas contoh ayatnya ketika dia bertasydid, berharokat, sukun, sifatnya apa, gambar makrotnya gimana, pembelajarannya seperti apa. Nanti ada insya Allah kita upayakan bulan Ramadan ya. Gitu. Oke? Sip. Nah, jadi cara bacanya 2 harokat, 1 kali ayun ya. Azabi, azabi gitu. Oke. Paham teman-teman sekalian? Sip. Kita baca dulu bareng-bareng ayat 49-nya secara full. Kita praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Ya praktekin, jangan kemana-mana. Praktekin, karena kan kita udah belajar. Sekarang prakteknya bareng-bareng. Kita baca ayat 49 secara full. Ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله